Beginilah aksi balap liar di jalan protokol yang digelar oleh sekelompok remaja saat bulan Ramadan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi ugal-ugalan dan kebut-kebutan remaja yang mayoritas masih di bawah umur ini sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas. Mendapat laporan dari masyarakat yang resah, petugas dari Satlantas Polresta Palangkaraya langsung mendatangi dan membubarkan aksi balap liar. Polisi juga mengamankan puluhan kendaraan dan motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi, seperti memakai knalpot brong dan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan. Melakukan tindakan balapan liar di seputaran Jalan Kota Palangkaraya. Sudah kami lakukan penertiban beberapa kali, tapi mereka yang melakukan balapan liar bandel. Kemudian untuk barang bukti kita tertibkan sekitar puluhan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Seluruh pelaku balap liar yang mayoritas masih berstatus pelajar ini kemudian didata dan diberikan sanksi tilang oleh petugas. Inilah tawuran antar dua kelompok yang terjadi usai taraweh di Jalan Gaharu, Medan. Saling serang antar dua kelompok menggunakan balok kayu serta batu di tengah jalan. Beberapa pengguna jalan yang melintas terpaksa harus menghentikan laju kendaraannya karena takut menjadi korban salah sasaran lemparan batu. Aswin Kusnadi, Kepala Lingkungan 9 Gaharu, menyebut dirinya mendapat informasi dari masyarakat usai salat taraweh. Setibanya di lokasi bersama polisi, para remaja yang terlibat tawuran langsung membubarkan diri. Warga, anak-anak remaja kita inilah antar gang ya? Antar gang. Informasi sampai saat ini belum tahu saya. Tapi katanya di sini tadi kena lempar juga. Belum diketahui pasti motif terjadinya tawuran ini. Namun diduga tawuran ini dipicu akibat saling ejek antar dua kelompok. Meski tidak ada korban jiwa, tawuran mengakibatkan satu orang remaja terluka akibat lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tiga terdakwa kasus penembakan bos rental mobil meminta hukuman ringan karena telah memberikan santunan 100 juta rupiah ke keluarga korban. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman menjalani sidang etik atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Timnas Indonesia tiba di Australia untuk melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo pemirsa, 20 pemain Timnas Indonesia tiba di Sydney, Australia untuk bertanding pada laga Australia versus Indonesia dalam pertandingan lanjutan Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, auditor militer menolak pembelaan dari kuasa hukum terdakwa dalam kasus penembakan bos rental. Dalam sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan, tiga terdakwa menyampaikan nota pembelaan lisan sambil menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan kasus penembakan bos rental mobil digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang, tiga terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan dan berderai air mata. Mereka memohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan para terdakwa agar tetap berada di Matra TNI Angkatan Laut. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim kami melakukan hal ini bukan
disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun. Dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil, orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Izin yang mulia, kami izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian yang telah terjadi, menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami sangat menyesal atas perbuatan kami yang mulia. Kami tahu kami salah dan tidak ada sedikit pun niat kami untuk menghilangkan nyawa korban yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum, istri almarhum, anak almarhum, dan seluruh keluarga dari almarhum, serta kepada korban luka, kepada istri, anak, cucu, dan seluruh keluarga yang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya yang mulia. Selain menyampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan pertimbangan para terdakwa memiliki loyalitas tinggi, serta anak dan istri perlu kasih sayang dari terdakwa. Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Sebelumnya, auditor militer menuntut 3 terdakwa dengan pasal 480 KUHP terkait penadahan dan 2 terdakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Klasik kepala Bambang Apriatmodjo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Sertu Rafsim Hermawan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita Iriansyah Wahyudin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak keluarga korban merasa disudutkan atas pledoi yang disampaikan oleh terdakwa. Keluarga meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Sangat menyudutkan kami selaku korban atas tindakan kami pada saat kami ingin mengambil mobil kami, begitu. Lalu permohonan maaf yang selalu diucapkan oleh terdakwa sambil menangis seolah hanya untuk upaya untuk meringankan hukuman terdakwa dan takut untuk diberhentikan dari institusi TNI. Lalu kalaulah memang terdakwa ini merasa dirinya tidak bersalah, mengapa terdakwa ini selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap kami, begitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, 3 terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut hukuman berbeda oleh auditor militer. 2 terdakwa dituntut penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. 2 prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmodjo dan Sertu Akbar Adli, dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Jakarta Tangerang. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer dalam sidang tuntutan terhadap para terdakwa pekan lalu. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut.
Seluruh terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap majelis hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama, kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim. Karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini. Begitu. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Penembakan terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, 2 Januari 2025. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Sidang etik digelar guna memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini akan menjadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan oleh Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar Widya Dharma termasuk kategori berat sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, ex-Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang korbannya, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan juga 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Pemirsa, Kementerian Sosial akan memberikan pendampingan kepada korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Tidak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban.
Akan pendampingan ya dari sentra kita yang bersama. Jadi pasti kita lakukan pendampingan ya. Kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi anak-anak. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel mewah di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI yang ditargetkan rampung bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya nanti kita kan belum ada sinkronisasi ya tim SIN dan lain sebagainya, sejauh mana itu juga tidak mudah ya. Gitu. Mas, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar, Pak? Mengingat ini kan akhir pekan begini, dan juga mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, ya tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja, per undang-undangan perang, operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya. Begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa. Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki oleh TNI aktif. Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun, apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR
periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MF, FZ, dan ASS. Keenam tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah, kendaraan roda 4 berjenis SUV, dokumen, beberapa alat komunikasi, serta barang bukti elektronik lainnya. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal. Timnas Indonesia tiba di Australia untuk melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan Patrick Kluivert dan anak asuhnya disambut sukacita oleh para supporter di bandara. Sambutan meriah dari supporter Timnas Indonesia menyambut kedatangan punggawa skuad Merah Putih saat tiba di Bandara Kingsford Smith, Sydney, Australia, Senin pagi. Rombongan Timnas datang secara bergelombang usai berangkat dari Jakarta pada Minggu malam. Sejumlah pemain abroad yang terbang dari berbagai negara juga sudah mendarat di negeri kanguru seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand hingga Tom Haye yang mengabadikan momen kedatangannya di akun sosial media. Indonesia akan bersiap menghadapi laga tandang melawan Australia 20 Maret mendatang. Rizky Ridho dan kawan-kawan rencananya akan berkumpul pada hari ini dan memulai latihan perdana bersama pelatih anyar Patrick Kluivert. Pemirsa, ada kejutan dalam laga Timnas Indonesia melawan Australia nanti. Shin Tae-yong berjanji akan menyaksikan laga krusial ini bersama para supporter di Jakarta. Meski sudah tidak lagi menjadi juru latih, namun semangat Shin Tae-yong tetap membara menyemangati Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 사람 가르다.
Lalu seperti apa antusiasme Timnas Garuda serta para supporter jelang laga Indonesia versus Australia pada 20 Maret mendatang? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari Australia. Supporter Timnas Indonesia, Osvaldo Giovanni. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Mas Osvaldo. Selamat malam dari Sydney, Mbak. Ya, Mas Osvaldo di kota apa di sana? Di kota Sydney. Baik, gimana antusiasme supporter Timnas Indonesia terutama di Sydney? Ya, kalau biasa ya, karena kebetulan hari ini kita ada penyambutan tim nasional Indonesia yang berangkat dari rombongan Jakarta tadi sekitar jam 10 pagi waktu setempat. Para pemain Liga 1 dengan pelatih ada Coach Patty Clifford, Alex Pastor, Denny Lanzat yang datang ke Sydney, dan ada sekitar beberapa 30 atau 40 supporter Indonesia yang menyambut dan menyanyikan chant kepada tim nasional Indonesia, dan ya sangat luar biasa. Dan tentu tidak hanya di penyambutan tersebut, namun di sosial media kita bisa lihat bahwa sekitar 3-4 ribu supporter akan meramaikan Sydney Football Stadium, dan itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi tim nasional Indonesia pastinya. Baik, ada berapa rekan-rekan dari Indonesia yang akan nonton timnas di sana? Rencananya. Oh, yang dari Indonesia angka pastinya sih belum ada, karena total jumlah supporter kan 3-4 ribu, dan itu melingkupi supporter yang berada dari mancanegara maupun dari berbagai negara bagian di Australia. Jadi angka itu bisa jumlah, mungkin kita perkirakan bisa ratusan supporter yang berangkat langsung mendukung dari Indonesia. Salah satunya teman-teman dari La Grande Indonesia yang dipimpin oleh Mas Unggul Indra. Baik, kalau dari rekan-rekan supporter yang ada di Australia, apa saja yang disiapkan untuk mendukung timnas berlaga? Ya, tentunya persiapannya sudah berjalan 3 bulan ya untuk menyambut pertandingan tim nasional Indonesia di Sydney, mulai dari membuat WhatsApp group, membuat channel bagi supporter Indonesia untuk berbagi informasi, dan juga untuk menyampaikan dukungan kepada sesama. Kemudian juga ada pertukaran informasi soal tiket, soal akomodasi, soal visa bagi yang berada dari Indonesia, dan juga kita sudah mempersiapkan berbagai chant misalnya yang akan kami nyanyikan di stadion, pun juga dengan berbagai koreografi yang insya Allah bisa disampaikan nanti kepada supporter kepada tim nasional Indonesia di Sydney nantinya. Baik, ada difasilitasi oleh pemerintah Indonesia yang ada di Australia untuk nonton atau bergabung bersama di sana? Kami sifatnya independen, artinya kami tidak bermitra dengan pemerintah Indonesia di Australia, tapi kami mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam arti informasi disebarkan kepada masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, agar supporter Indonesia bisa nonton nanti ke stadion di tanggal 20 Maret. Baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol setelah informasi yang berikut ini. PSSI memanggil 30 nama pemain untuk bersiap di lanjutan kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Selain Egy Maulana, Justin Hapner, dan Ragnar Oratmangun, diprediksi akan ada 4 pemain lagi yang dicoret dari skuad Merah Putih. 30 pemain timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ada 1 pemain yang resmi dicoret PSSI dari daftar tersebut. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kabar Egy cedera sudah mengemuka setelah dirinya absen 2 laga terakhir bersama Dewa United di Liga 1. Kebenaran Egy dicoret dari skuad Garuda juga telah dijawab oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Untuk pindah federasi, untuk Joy, Emil, dan Din sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera, jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Sesuai regulasi AFC, Timnas Indonesia diizinkan memasukkan 23 nama. Di antaranya yang diizinkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Artinya, dari 30 pemain yang dipanggil, akan ada nama yang tersingkir. Setelah Egy, bakal ada 6 pemain timnas yang bakal dicoret oleh Patrick Clifford. Sementara Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun dipastikan tidak bisa tampil saat melawan Australia
karena keduanya harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi kartu. Skuad Garuda baru bisa merasakan tenaga Justin dan Ragnar saat menjamu Bahrain di GBK 25 Maret nanti. Dengan begitu, 4 pemain timnas yang bakal dicoret pun masih menjadi tanda tanya. Prediksi sementara, 4 pemain timnas yang berpotensi dicoret adalah Nadeo Argawinata di posisi kiper, Muhammad Ferrari posisi pemain belakang, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara, para pemain depan, diprediksi akan gagal masuk lantaran kalah bersaing dengan amunisi timnas lainnya. Ya, kembali ke bincang-bincang jelang laga Indonesia melawan Australia. Mas Osvaldo masih bersama kami? Iya, Mbak, masih. Ya, Mas Osvaldo, Anda penggemar bola, apa harapannya untuk timnas dari sisi strategi dan juga pemasangan pemain? Tentu dengan pelatih baru yang kita punya dan juga dengan pemain baru, tentunya kami punya banyak harapan ya kepada timnas Indonesia untuk bisa bermain lebih berani. Tapi dalam arti bukan berarti bermain open play yang akan beresiko, karena Australia ini kan tetaplah tim nasional yang sangat kuat ya. Mereka punya posisi pemain sangat baik di lini serang mereka dan maupun di gelandang mereka masih pemain-pemain yang top dunia juga ada. Jadi kami berharap Coach Patrick bisa memberikan suatu formasi yang bisa bermain aman, tetapi bisa tetap menjamin suatu permainan yang menarik sehingga bisa mencetak gol dan mencuri poin di Sydney pastinya. Baik, boleh kasih prediksi hasil akhir harapannya? Kalau harapan tentunya pasti semua orang ingin menang, tapi kita harus realistis ya melihat bagaimana dinamika yang ada. Bagi saya skor imbang 2-2 itu sudah sangat luar biasa untuk bisa mencuri poin dan menjadi modal bagi kita untuk terus maju dan lolos ke Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Mas Osvaldo Giovanni, Ketua Garuda Australia. Salam sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sehat. Absennya sejumlah pemain andalan timnas Australia berpengaruh pada harga pasar transfer market mereka. Akibatnya harga pasar timnas Indonesia lebih mahal dari skuad Australia. Timnas Indonesia saat ini lebih mahal dari timnas Australia. Ya, dalam data Transfermarkt, dari 29 nama timnas Indonesia yang dipanggil, total harga skuad Garuda adalah 36,57 juta euro atau setara dengan 648 miliar rupiah. Sementara skuad Australia saat ini harganya 25,5 juta euro atau 434,8 miliar rupiah. Nilai pasar Australia turun drastis akibat sejumlah nama besar pemain mereka diprediksi absen akibat cedera. Seperti Harry Souttar dengan 8 juta euro atau 142,2 miliar rupiah. Riley McGree 3,5 juta euro atau 62,2 miliar rupiah. Dan Jordan Boss 2 juta euro atau 35,5 miliar rupiah. Kini pemain termahal Australia adalah Aiden O'Neill dengan harga pasar 3 juta euro atau 53,3 miliar rupiah. Di timnas Indonesia, pemain termahal saat ini adalah Max Hilgers dan Emil Audero Mulyadi. Max Hilgers dengan nilai 9 juta euro atau 160 miliar rupiah. Lalu Emil Audero Mulyadi dengan 5 juta euro atau 88,9 miliar rupiah. Pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Bagi CPNS, pengangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada Juni 2025. Sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Senin siang. Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024 menjadi paling lambat pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K.
Langkah ini diambil setelah sebelumnya publik memprotes kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon P3K. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Sesuai dengan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Unjuk rasa CPNS dan P3K di Kota Kendari yang menolak keputusan Kemenpan RB atas penundaan pengangkatan berlangsung ricuh. Pemerintah sendiri mengupayakan untuk CPNS yang sudah terlanjur resign supaya bisa kembali bekerja di kantor lamanya. Ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa keluar Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Sebelumnya, pemerintah menunda pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025. Alasannya pemerintah hendak menata pengangkatan calon ASN 2024 secara serentak di seluruh instansi. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemerintah pun berupaya agar CPNS yang sudah mundur dari pekerjaannya agar bisa tetap bekerja. Salah satunya dengan menghubungi kantor lama tempat CPNS bekerja, supaya tetap mempekerjakan CPNS sampai bulan Oktober. Apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi
tempat bekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN. Pengangkatan CPNS sedianya dilakukan Maret 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sedianya diagendakan Juli 2025, namun diundur menjadi 1 Maret 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 146.048.000 masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran tahun 2025 ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret dan 30 April 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 April dan 7 April 2025. Polri akan menggelar operasi ketupat 2025 yang akan terbagi dalam 2 versi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat perjalanan mudik. Versi pertama adalah operasi ketupat di 8 kepolisian daerah, mulai dari wilayah Lampung hingga Bali selama 17 hari sejak 23 Maret. Dan versi kedua adalah operasi ketupat di 28 Polda selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 26 Maret 2025. Hal ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama santri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 146.048.000 masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, di mana jumlah pemudik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193 juta orang. Kementerian Perhubungan pun akan mengoperasikan sejumlah tol fungsional dan menerapkan potongan tarif tol dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Untuk tahun ini, kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah menjamin atas perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian, lembaga, dan badan terkait akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat agar Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Pemirsa, aturan masa berlaku STNK menjadi perhatian khusus bagi pengemudi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pasalnya, kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun akan dikenai sanksi penghapusan. Kendaraan yang pajak kendaraan bermotornya tidak diperpanjang atau tidak dibayar selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai bakal dihapus hingga otomatis ilegal dipakai di jalan raya. Sebelumnya aturan ini sudah ada namun belum diterapkan sepenuhnya. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Sanksi berupa kendaraan disita dan data
pengendaranya dihapus akan menanti jika STNK mati selama 2 tahun atau lebih. Aturan ini berlaku bagi semua jenis kendaraan termasuk milik pemerintah, pribadi, dan juga badan usaha. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik kendaraan agar selalu taat menuntaskan pajak kendaraan. Untuk mengetahui secara detail aturan penghapusan STNK yang menunda membayar pajak, kita sudah terhubung dengan Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto. Selamat sore Pak Priyanto. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, selamat sore, salam sejahtera. Bapak, saya ingin konfirmasi ulang, apa benar ini akan diberlakukan secara ketat penghapusan STNK bagi kendaraan yang menunggak pajak 2 kali berturut-turut? Baik, selamat sore semuanya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan, di mana pasal 74 itu menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus. Kemudian penghapusan data kendaraan atas dasar pemilik dan pertimbangan kepolisian. Sedangkan ayat ketiganya adalah kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Nah, ini tentunya tidak serta-merta kita akan laksanakan ini serentak, tetapi akan kita mulai dari penghapusan atas dasar permintaan pemilik itu sendiri, Mbak. Baik. Nah, di samping itu, tadi yang disampaikan bahwa 2 tahun tidak membayar pajak itu salah, bukan demikian pengertiannya. Oke, yang betul bagaimana Pak? Jadi kendaraan yang bisa disita dan dihapus dari database adalah kendaraan yang selama 5 tahun berturut-turut dia tidak membayar pajak, plus 2 tahun dia tidak membayar pengesahan STNK-nya. Itu baru bisa dihapuskan data kendaraan landmarknya, Mbak. Tadi Bapak sempat sebutkan bahwa penghapusan atas permintaan pemilik, itu prosedurnya seperti apa Pak? Betul, jadi di pasal 74 itu ada 2 ya, penghapusan itu berdasarkan permintaan pemilik dan pertimbangan kepolisian. Nah, yang pertimbangan kepolisian tadi itu Mbak yang menyatakan bahwa 5 tahun berturut-turut STNK-nya dan plus 2 tahun dia tidak membayar pajak, itu otomatis bisa langsung disita kendaraannya dan dihapus landmarknya. Sementara kalau yang berdasarkan permintaan pemilik itu sendiri, ini sebagai contoh misalnya, saya punya kendaraan, mungkin motor, mungkin mobil yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, nah itu saya bisa datang ke kantor kepolisian, mungkin ke salah satu samsat di mana saya berada, saya melaporkan bahwa kendaraan saya ini minta dihapuskan data kendaraannya dari database kepolisian. Begitu Mbak. Baik, jalur laporannya ini harus ke kantor samsat langsung atau ada cara lain Pak, misalnya online atau melalui aplikasi atau melalui telepon. Apakah sudah ada semacam sistem semacam itu supaya memudahkan masyarakat begitu Pak? Baik, sementara sekarang masih langsung on the spot di samsat Mbak. Belum, nanti ke depan akan kita siapkan semacam website atau call center begitu ya untuk pelaporan ini.
Baik, kalau sesuai undang-undang pajak kendaraan ini kan di bawah Bapenda ya Pak. Apakah ada sanksi secara administrasi Pak bagi penunggak? Seandainya misalnya sudah menunggak tapi karena sudah di warning bahwa akan di nonaktifkan begitu datanya, maka langsung cepat-cepat bayar, tapi ada sanksi administrasinya nggak Pak dulu? Ini sebenarnya ranahnya Bapenda ya. Tapi saya coba menjawab bahwa di Samsat di STNK itu kalau masyarakat membayar itu ada 3 hal di situ. Dia membayar pajak kendaraan itu sendiri dan dia membayar iuran wajib kecelakaan SWDLK LJJ itu ya. Jadi kalau tahu saya kalau menunggak itu ada sanksi denda pajaknya Mbak. Baik itu untuk sumbangan wajibnya maupun denda pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Baik, kalau aturan yang tadi sudah Bapak sampaikan, sudah terangkan itu tadi, kira-kira diberlakukan secara ketatnya atau mulai diberlakukannya kapan Pak? Supaya masyarakat bisa siap-siap mulai dari sekarang gitu Pak. Baik, untuk tahun ini kami masih berlakukan penghapusan atas dasar permintaan pemilik dulu Mbak. Baik. Karena ini konsekuensinya akan panjang dia. Jadi kita belum bisa menerapkan yang atas pertimbangan kepolisian. Kita masih memulai dari permintaan pemilik itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit STNK Korlantas Polri, Pak Kombes Pol Prianto yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon atas waktunya sore hari ini. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan perbincangan terkait keseruan Ramadan di Suriah. Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Sore, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini kami hadirkan kembali 3 informasi utama pilihan redaksi Sindo Sore. 3 terdakwa kasus penembakan bos rental mobil meminta hukuman ringan karena telah memberikan santunan 100 juta rupiah kepada keluarga korban. Sementara auditor militer menolak pembelaan dari kuasa hukum terdakwa dalam kasus penembakan bos rental. Timnas Indonesia tiba di Australia untuk melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sambutan meriah dari supporter Timnas Indonesia menyambut kedatangan punggawa skuad Merah Putih saat tiba di Bandara Kingsford Smith, Sydney, Australia, Senin pagi. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman menjalani sidang etik atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pemirsa, ribuan warga Suriah antusias menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak pelancong, terutama mahasiswa Indonesia yang menjalani ibadah puasa Ramadan di negeri Syam ini. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana dan keunikan Ramadan di sana, kami akan berbincang dengan diaspora yang tinggal di Suriah. Sudah bergabung bersama kami Hamam Badrus, mahasiswa asal Indonesia di Suriah. Selamat sore, Mas Hamam. Selamat sore, Mbak Rizka. Iya, Mas Hamam, boleh diceritakan sudah berapa lama tinggal di Suriah dan aktivitasnya di sana apa? Ya, Mbak Rizka, saya sendiri di sini di Suriah sudah 4 kali Ramadan di sini, sudah merasakan Ramadan yang keempat kali tahun ini, dan saya di sini sebagai mahasiswa, begitu, Mbak. Baik. Kalau di Suriah itu apa biasanya kegiatan yang dilakukan umat muslim saat Ramadan, baik umat muslim lokal maupun umat muslim Indonesia? Ya,
Mungkin karena Indonesia dan Suriah itu sama-sama negara yang mayoritasnya adalah Islam, mungkin suasana Ramadan di negara Suriah sama Indonesia tidak jauh berbeda, Mbak Priska. Mungkin beberapa sedikit yang berbeda itu yang kami rasakan adalah di Suriah ini kita merasakan yang suasana Ramadan yang lebih pekat secara ruhaniyahnya, secaranya begitu, Mbak. Karena yang kita tahu sendiri itu adalah Suriah adalah bagian dari negara Syam, yang mana di dalam tarikh Nabi, sejarah Nabi itu pernah menginjakkan kakinya di sini begitu, Mbak. Jadi perasaan kita ketika Ramadan itu lebih semangat dan vibes Islamiknya itu lebih pekat begitu, Mbak, mungkin ya, begitu. Baik. Kalau di sana ciri khas puasanya apa? Kalau di Indonesia kan jelang berbuka puasa itu ramai takjil misalnya. Terus setelah takjil ada kumpul-kumpul misalnya kalau anak-anak muda sebelum tarawih bersama. Kalau di sana apa, Mas? Ya, kalau di sini takjil kita warga Suriah ya khususnya itu cuma kurma dan air putih. Jadi mereka setelah azan itu bareng-bareng makan kurma dan air putih. Setelah sholat berjamaah dilanjutkan lagi makan setelah iftarnya begitu. Jadi untuk takjil itu tidak terlalu yang bermacam-macam begitu. Iya, nggak terlalu heboh kayak Indonesia ya. Begitu. Iya, kalau di sana khasnya yang makanan lokal yang biasa dijadikan takjil atau menu berbuka puasa itu biasanya apa, Mas? Apakah Mas Hamam juga biasa mengkonsumsi itu? Iya, kalau makanan khas di sini itu ada namanya naim, Mbak Rizka. Jadi naim itu dari kayak seperti kerupuk gitu ya. Tapi bedanya di sini itu kerupuknya itu disajikan sama kayak karamel gitu yang dibalutin di atasnya gitu. Jadi rasanya tuh kalau kerupuk di Indonesia itu adalah kayak buat geruk-gerukan ya, buat pasangannya biasanya itu sambal nasi. Nah di sini itu naim kayak kerupuk itu dicemil sama gula gitu, jadi kayak karamel gitu. Itu makanan khas Ramadan di sini. Coba itu, Mbak Rizka. Baik, Mas Hamam, nanti cerita-cerita lagi, tapi kita akan bergabung ke reporter yang jelang berbuka puasa tradisi berburu takjil dilakukan warga tidak terkecuali di Jakarta. Untuk mengetahui keseruan berburu takjil, sudah ada rekan Aulina Yasha yang berburu takjil di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Aulia, selamat sore, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Ini juga kita berbicara buka puasa, masih ada sekitar 1 jam lagi. Namun tidak ada salahnya untuk saya berbagi informasi ya. Kira-kira buka puasa di mana sih yang enak dan banyak itu jajanan takjilnya. Yuk kalau gitu saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Dan di sekitar sini banyak sekali tenan-tenan tenda makanan yang pastinya seru banget nih untuk kita berburu takjil. Kira-kira buka puasa sama apa ya? Di sini tuh sekitar ada 50 tenan tenda makanan dan ini mungkin bisa kami tunjukkan kepada Anda, Priska dan juga pemirsa. Ini di sini ada nasi uduk, terus juga ini ada minuman-minuman segar, tapi ini juga rata-rata belum semuanya buka ya, jadi baru ada 1-2 tenan. Nah, ini juga ada yang cukup menarik menurut saya, Priska dan juga pemirsa, mungkin bagi Anda pencinta dimsum, ini ada dimsum rainbow. Boleh dong banyak dilihatin ini nih, ini dimsum rainbow-nya. Jadi dimsumnya itu warna-warni, Priska dan juga pemirsa. Boleh mungkin saya sedikit tanya ya Mbak ya. Mbak, kenapa sih bisa ada ide bikin dimsum rainbow gitu? Karena kan di sini belum ada ya kayak rata-rata dimsumnya itu warnanya putih atau pucat gitu kan. Ini kita kasih varian baru untuk ada warna-warnanya biar kayak kelihatan cantik aja sih. Oke, kalau gitu Mas. Nah, atas nama siapa? Sisil. Mbak Sisil, aku mau nanya juga nih untuk porsinya kenapa sih kecil-kecil untuk dimsum rainbow? Mungkin apa karena warna atau gimana sih? Ya, karena warna sih. Warnanya iya. Betul. Untuk harganya boleh Mbak Sisil dikasih? Kalau untuk harganya itu 25.000 aja sih Kak. Satu porsi isi 6.
Biasanya habis di jam berapa nih, Mbak? Ini habis di jam 9 biasanya sih. Iya, betul. Terima kasih Mbak Sisil. Nah, tadi kan saya udah nanya-nanya tentang dimsum rainbow, pemirsa langsung ke Mbaknya, katanya ini unik dan dia dibikin pakai warna-warna kayak gitu. Juga aku baru lihat ya, ada dimsum dengan varian warna yang cukup menarik, udah kayak pelangi ya dimsumnya. Jadi saya mau ngajak Anda lagi, kita berjalan lagi, pastinya melihat-lihat kembali ada apa aja sih di sekitaran Danau Sunter, Jakarta Utara ini, selain tadi dimsum, nasi uduk. Nih, kemudian juga ada kedai gembul. Ini apa ya kira-kira kedai gembul? Ini kita lihat, oh ini mie ayam. Oke, mie ayam. Terus ini ada pastel juga bagi Anda pencinta gorengan. Mungkin seneng ya kalau buka puasa pastinya makan goreng-gorengan. Ini di sini juga banyak kalau gitu. Kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Aulina sudah melaporkan langsung tentang suasana berburu takjil. Kita kembali ke Mas Hamam. Mas Hamam masih bersama kami? Ya, dari Mbak Rizka. Ya, dari Jakarta ke Surya ini Mas Hamam tadi sempat nonton ya, ada reporter kami Aulina yang memberikan gambaran gimana apa saja menu takjil yang dia temukan sore hari ini. Ada dimsum, ada gorengan, ada es dan sebagainya. Mas Hamam, ada yang dikangenin nggak dari menu takjil yang bervariasi di Indonesia? Ya, kalau dibilang kuliner dari Indonesia yang kita kangen ini sebenarnya banyak ya kuliner-kuliner. Nah, apalagi kuliner Indonesia itu menurut kita kan nggak bisa tergantikan gitu ya. Kayak tadi itu ada dimsum, ada pastel, gorengan-gorengan gitu. Kan itu kan yang susah banget gitu kan, yang terlepas dari lidah-lidah orang Indonesia gitu kan ya. Apalagi dengan masakan orang Arab yang tentunya itu berbeda banget gitu tentang sama masakan orang Indonesia gitu. Di lain kuliner mungkin yang kami juga sebagai mahasiswa yang kami kangenin itu bersamaan kita dengan keluarga tentunya ya di mungkin menjelang berbuka puasa gitu, sampai mungkin juga ketika menjelang Idul Fitri begitu Mbak Priska, karena kita juga mahasiswa yang jauh dari keluarga gitu ya. Mungkin itu Mbak Priska yang kami kangenin dari Indonesia gitu Mbak. Baik, kalau di sana puasanya berapa jam kira-kira Mas? Dan berapa jam lagi baru akan berbuka puasa hari ini? Ya, kalau di Surya sekarang jam 1:30 siang. Jadi kita bakal berbuka puasa di jam 6. Jadi nggak terlalu berbeda dengan Indonesia, tapi bedanya di Surya kita mengawali berpuasa kemarin itu di musim dingin Mbak Priska. Jadi kita awal-awal kemarin itu berpuasa di suhu 16 derajat, malamnya juga tambah dingin, suhunya dingin, terus mungkin sampai sekarang bisa dibilang agak panas ya, tapi ini menurut orang Arab pun bulan puasa yang suhunya enak gitu, jadi nyaman gitu, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Baik, salam untuk rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang di sana dan juga selamat berpuasa sampai jelang Lebaran nanti. Terima kasih Mas Hamam Badrus, mahasiswa asal Indonesia di Surya atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Salam sehat.